dia beda dengan yang lainnya. Ramahnya oke, kedisiplinan oke, kejujuran oke. Nah, di situ kan sudah mulai nilai plus hingga akhirnya kita menjadi di atas. Nah, kebanyakan orang itu hanya memberikan gajinya berapa. Nah, disinilah kesalahan-kesalahan, ya. Makanya siapa yang melihat channel ini pasti berpikiran lain daripada yang lain. Nah, yang kita cari yang lain itu, karena yang lain itu pasti akan menjadi orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Yusuf Inspiratif, menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang yang lebih baik tentunya. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like, sudah memberikan komen, sudah subscribe ke channel saya. Hatur nuwun. Untuk yang baru saja bergabung atau melihat video ini, mohon dukungannya untuk karya-karya saya, channel saya, agar bisa banyak memotivasi banyak orang, agar bisa menginspirasi banyak orang, dan juga bisa menyugesti banyak orang. Yang melihat video ini, saya doakan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang baru sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin, Allahumma amin. Tema yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah menaikkan pangkat atau derajat kita dalam 1 bulan. Apakah bisa, Bang Yus? Ya, sebenarnya untuk kerjaan itu adalah kehendak apa yang kita lakukan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jika merestui pasti akan diberikan kemudahan. Ya, tentunya kalau orang berpikiran yang biasa ataupun seperti biasa netral, anak-anak zaman sekarang itu dia hanya mementingkan uang, dia tidak mementingkan kinerja kita, ya, terutama diri kita itu jarang sekali. Ibarat contohnya, saya ingin kerja di sini karena hasil atau gajinya besar. Ada juga orang yang bilang saya pengen di sini karena orang-orangnya banyak, teman-temannya cantik-cantik. Ada juga yang bilang saya pengen kerja di sini karena jenjang karirnya sudah begitu terlihat cerah, dan masih banyak yang lainnya. Dalam pembahasan kali ini, dalam jangka waktu 1 bulan bisa menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan. Kita sudah bekerja hanya 1 bulan, kok bisa menjadi pemimpin dalam perusahaan itu? Ya, bagi orang awam mungkin nggak mungkin, tidak mungkin. Nah, Anda harus tahu, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kecuali Allah yang memungkinkan. Kun fayakun, terjadi maka ya kan terjadi, seperti itu. Dan ini real yang sudah saya buktikan, salah satu teman saya, ya. Nah, saya pernah memberikan motivasi, simak video ini. Dia pernah bilang kepada saya, Bang, saya ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, dia alhamdulillah orangnya juga baik, sholatnya juga tekun, beribadah, ya, suka sedekah walaupun tidak bekerja, tapi dia suka bersedekah. Dia mempunyai jasa yang bisa disedekahkan walaupun tidak punya uang. Yang jelas dia orangnya luar biasa. Yang melihat video ini, yang siapa tahu dia melihat video ini, saya ucapkan Anda sangat luar biasa. Ya, yang mungkin ada sekarang jauh di sana, pokoknya jangan lupakan orang-orang di sekitar Anda, teruslah bantu orang-orang di sekitar Anda, ya. Ya, waktu itu saya pernah memotivasi dia, dia curhat kepada saya, Bang, saya itu pengen mendapatkan pekerjaan. Ya, oke, setiap orang itu pasti ingin mempunyai pekerjaan, apalagi pekerjaan yang mempunyai titel nama yang luar biasa. Nah, terus saya bilang kepada dia, nah, kamu ingin kerja apa? Saya ingin menjadi kuli. Dia bilang gitu. Loh, aneh kamu itu.
kamu itu sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah kuliah, tapi kok kenapa kamu ingin bekerja menjadi kuli? Itu kalau menurut saya aneh kan. Orang aja yang sekolahnya SMA, SMP ingin menjadi titel yang baik, ya, setidaknya menjadi pemimpin dalam perusahaan, tapi dia itu tidak. Nah di situ, wah ini niatnya luar biasa. Saya tanya beliau, kenapa? Alasannya dia adalah saya ingin tahu bagaimana beratnya orang itu menjadi kuli. Ya. Karena mungkin dia kuliah itu kan mengeluarkan pikiran yang sangat luar biasa, ya, tenaga tidak begitu, makanya dia ingin menjadi kuli. Ya. Saya di situ malah terinspirasi oleh dia. Wah ini kan aneh itu menurut saya kan. Nah, terus saya memotivasi dia, ya gini, kalau menurut saya kamu bilang seperti itu luar biasa. Jarang-jarang sekali orang itu bilang seperti itu, jarang. Nah terus saya bilang dia gini, yang penting kalau kamu bekerja dimanapun itu niati dengan ibadah. Hanya kata itu. Loh maksudnya? Iya, hanya dengan ibadah. Jadi saya dia sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa, saya memberikan dorongan itu. Loh, dia tanya, kenapa kok harus dengan ibadah? Saya jawab, iya, kerja dimanapun Anda itu, tolong tonjolkan itu ibadah Anda. Ya, kerja itu jangan melihat dari gajinya, tapi kita itu bekerja dengan baik, itu saja. Ya, urusan gaji itu urusan perusahaan, bukan kita. Yang menggaji kita itu perusahaan. Ya. Baik dan tidaknya, besar ataupun kecil juga perusahaan yang nantinya akan memutuskan. Nah, yang penting kita itu apa yang menjadi pertanggungjawaban kita, kewajiban kita, yang kita lakukan. Nah, di sini itu banyak sekali hikmah ya. Mungkin Anda yang melihat video ini, apapun pekerjaan Anda, ya, niati dari sekarang ibadah. Saya buka ya. Orang itu kalau dalam bekerja itu mempunyai niat ibadah. Orang dalam niat beribadah, gitu, saling membantu dalam lingkup pekerjaan itu biasa aja. Yang saya tekankan itu adalah ibadah. Seperti kita itu menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, misalkan kita sholat itu pasti kita tidak mungkin kita celelean, ya kan? Kita ibadah, sehabis ibadah kita lega, senang. Sepertinya kita bekerja dengan baik, sopan santun ditonjolkan, ramah tamah ditonjolkan, baik dari pengunjung, perusahaan, teman dan sebagainya. Kita santun, kita berbuat kata pun dan sebagainya dengan baik. Saya yakin Anda akan cepat sekali naik pangkat. Ya itu sudah banyak sekali dibuktikan oleh salah satu motivasi dari saya ya. Dan alhamdulillah jarak 1 bulan ini sudah terlihat. Perusahaan pun saya yakin, apalagi orang baru, pasti dia akan melihat ya skill dia, cara bicara dia, cara berjalan dia, itu pasti. Kalau dia beda dengan yang lainnya, ramahnya oke, kedisiplinan oke, kejujuran oke. Nah, di situ kan sudah mulai nilai plus hingga akhirnya kita menjadi di atas. Nah, itulah yang terpenting itu. Tapi kebanyakan orang itu hanya memikirkan gajinya berapa. Nah, disinilah kesalahan ya. Makanya siapa yang melihat channel ini pasti berpikiran lain daripada yang lain. Nah, yang kita cari yang lain itu. Karena yang lain itu pasti akan menjadi orang yang baik. Itu keyakinan saya seperti itu. Nah, disinilah nanti kita akan tahu orang itu yang baik yang mana, yang jujur yang mana. Itu dengan cara bicara kita, dengan laku kita, cara berjalan pun bisa terlihat. Ya. Jadi itu adalah nilai-nilai dari orang kantor yang HRD, personalia, dia pasti tahu. Dari trik-trik dia dalam mencari karyawan, merekrut karyawan itu salah satunya seperti itu.
Ya, ini adalah salah satu mungkin contoh dari saya yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Yang inti kesimpulannya adalah niati kerja Anda itu dengan mengibadah. Insya Allah karir Anda akan naik dan akan menjadi posisi yang seperti Anda inginkan. Itu mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.